Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Dinar, NIM 2019 51066, jurusan Sistem Informasi STIMIK Bina Bangsa Kendari. Pada penjelasan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Etika dan Keamanan dalam menggunakan teknologi informasi. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian etika teknologi informasi. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata etika. Etika adalah perilaku. Etika teknologi informasi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan tata cara mengenal nilai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang teknologi informasi yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Dengan adanya etika dalam teknologi informasi, diharapkan masyarakat atau penggunaannya dapat memahami atau mengetahui bagaimana cara menggunakannya dengan baik dan benar. Teknologi informasi itu sendiri merupakan teknologi yang selalu berkembang baik secara revolusioner, seperti misalnya perkembangan perangkat keras, dan evolusioner, yaitu seperti yang terjadi pada perangkat lunak. Dengan perkembangannya, teknologi informasi secara pesat muncul berbagai permasalahan dalam penerapannya di masyarakat sehingga diperlukannya suatu tata cara atau etika dalam teknologi informasi. Nah, isu-isu di bidang teknologi informasi. Dalam teknologi informasi terdapat beberapa contoh isu-isu yang berhubungan dengan etika di bidang pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama, yaitu cybercrime atau kejahatan dalam dunia maya. Kedua, cyber ethics atau etika dalam dunia maya. Yang ketiga, e-commerce atau perdagangan elektronik. Dan yang keempat, yaitu pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Baik, untuk itu saya akan menjelaskan contoh isu tersebut. Yang pertama, cybercrime. Nah, cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet berbasis pada kecanggihan teknologi, komputer, dan telekomunikasi. Jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, berdasarkan jenis aktivitasnya. Nah, berdasarkan jenis aktivitasnya tersebut, yang pertama, unauthorized access, yaitu memasuki atau menyusup ke dalam sebuah sistem secara tidak sah tanpa sepengetahuan pemilik sistem, misalnya hacking dan cracker atau cracking. Yang kedua, cyber espionage, mengamati atau memata-matai suatu sistem dengan tujuan untuk mencari kelemahan sistem tersebut, misalnya port scanning. Kemudian, yang ketiga, illegal context, menyebarkan informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, misalnya menyebarkan isu-isu atau fitnah yang dilakukan terhadap seseorang. Yang kedua, yaitu berdasarkan motif kegiatannya. Berdasarkan motif kegiatannya juga terdapat dua penjelasan. Yang pertama, sebagai tindakan murni kriminal. Jenis tindakan ini benar-benar murni, bertujuan jahat untuk merugikan pihak tertentu, misalnya carding atau pencurian nomor kartu kredit. Yang kedua, yaitu hacking, bertujuan untuk merusak sistem, biasanya disebut cracking. Kemudian, sebagai tindakan kejahatan abu-abu. Nah, kejahatan yang masuk di wilayah abu-abu ini cukup sulit untuk
menentukan apakah termasuk tindakan kriminal atau bukan. Karena terkadang tindakannya bukan untuk berbuat jahat. Misalnya adalah seseorang hacker sejati mencoba menerobos masuk ke sebuah sistem namun tidak mempunyai tujuan merusak. Dan yang terakhir berdasarkan sasaran kejahatannya. Berdasarkan sasaran kejahatan, juga terdapat dua isu. Yang pertama, menyerang individu atau against person. Jenis ini sasarannya ditujukan pada perorangan atau individu. Misalnya mail bomber, mengirimkan email dengan maksud menteror. Dan yang kedua, menyerang hak pemilik atau against property. Jenis ini tujuannya mengganggu atau menyerang hak milik orang lain, misalnya pencurian data atau informasi, carding, typos quoting, atau membuat domain plesetan. Nah, jenis isu yang kedua yaitu cyber ethics atau perkembangan internet yang begitu pesat, maka perlu dibuat aturan-aturan atau etika yang beraktivitas dalam dunia maya tersebut. Alasan diperlakukannya etika berinternet berasal dari berbagai negara, bahasa, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Yang pertama, pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup di dalam dunia anonymous yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Nah, yang kedua, berbagai macam fasilitas dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak tidak etis. Kemudian, netiquette. Nah, netiquette di sini atau etika berinternet. Yang pertama, netiquette pada one-to-one communication. Maksudnya adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu dalam sebuah dialog. Misalnya, pada komunikasi menggunakan email dan chatting secara pribadi. Yang kedua, netiquette pada one-to-many communication adalah kondisi di mana satu orang bisa berkomunikasi dengan beberapa orang sekaligus. Misalnya pada sebuah forum diskusi online, mailing list, net news, dan lain-lain. Nah, jenis isu yang ketiga yaitu e-commerce. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu penjelasan mengenai e-commerce. Nah, secara garis besar, e-commerce adalah sebuah sistem perdagangan yang menggunakan media elektronik. Dalam pelaksanaannya, e-commerce memunculkan beberapa isu permasalahan tentang aspek hukum perdagangan antara lain. Yang pertama, prinsip yuridikasi dalam transaksi. Pada sistem perdagangan biasa, memiliki prinsip-prinsip dalam sebuah transaksi, misalnya menyangkut tempat, hukum kontrak, dan sebagainya. Sedangkan dalam e-commerce, tempat transaksi dan hukum kontrak harus ditetapkan secara lintas batas, mengingat sifatnya yang cyberspace atau mengenal batas-batas suatu negara. Yang kedua, kontrak dalam transaksi elektronik. Pada sistem perdagangan biasa, terdapat sebuah nota tertulis yang merupakan bukti dokumen sah bahwa transaksi telah disetujui. Sementara dalam e-commerce, persetujuan kontrak transaksi tersebut dilakukan secara elektronis tanpa kertas atau paperless transaction. Dokumen yang digunakan adalah digital dokumen. Nah, yang ketiga, perlindungan konsumen. Masalah yang terjadi adalah terkadang
ditemui beberapa virtual store atau toko online yang fiktif yang sangat merugikan konsumen. Contoh lain adalah kondisi barang yang dikirimkan dalam keadaan rusak, keterlambatan pengiriman, atau malah tidak dikirimkan kepada si pemesan. Nah, yang keempat, permasalahan pajak. Permasalahan ini muncul ketika suatu transaksi dilakukan lintas negara. Tiap-tiap negara akan kesulitan dalam menerapkan ketentuan pajaknya karena pihak penjual dan pembeli sulit dilacak keberadaannya secara fisik. Dan yang terakhir yaitu pemalsuan tanda tangan digital. Nah, pada isu ini, transaksi perdagangan biasanya mengenal adanya tanda tangan. Tujuannya yaitu untuk memastikan keaslian dokumen tersebut. Transaksi elektronik menggunakan tanda tangan digital atau digital signature. Fungsinya selain untuk mengidentifikasi pengirim, namun juga memastikan keutuhan dari dokumen tersebut tidak berubah selama proses transmisi pengiriman data. Karena sifatnya yang digital, maka bisa saja dalam proses pengiriman terjadi penyadapan dan akhirnya dokumen tersebut dipalsukan. Jenis isu yang terakhir adalah pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Hak cipta atau adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah contoh pelanggaran hak cipta pada pembajakan perangkat lunak. Yang pertama, memasukkan perangkat lunak ilegal ke hard disk. Yang kedua, shoplifting. Yang ketiga, penjualan perangkat lunak ilegal. Yang keempat, penyewaan perangkat lunak ilegal. Dan yang terakhir, yaitu download ilegal. Baiklah, itulah materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.